Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Udah baca doa belum? Belum. Silakan Aini bikin baca doanya ya. Baik. Sebelum belajar, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, baiklah semuanya, selamat datang kembali di pelajaran Ibu hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau ambil absen dulu ya. Yulia, hadir Bu. Lydia, Tidak hadir, Bu. kemana dia? Sakit, Bu. Udah berapa hari dia sakit? 1 hari, Bu. Ada surat izinnya? Ada, Bu, di depan. Aini Rahma, Hadir, Bu. Haikal. Nah, kan siapa masih ingat materi kita minggu lalu? Masih, Bu. Tentang SLTV. Nah, minggu lalu kan kita telah mempelajari tentang SPLTV. Nah, untuk hari ini, pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang materi fungsi. Nah, sebelum Ibu mulai masuk ke materinya, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator dari materi fungsi ini. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Yang kedua yaitu menjelaskan notasi fungsi, daerah asal, daerah hasil, dan sketsa grafiknya. Yang ketiga yaitu menjelaskan sifat-sifat fungsi, dan yang keempat yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan fungsi. Adapun materi pokok kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang relasi dan fungsi, jenis-jenis fungsi, operasi aljabar fungsi, dan sifat-sifat fungsi. Nah, ada yang udah tahu apa pengertian relasi dan fungsi di sini? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, dari kompetensi dasar yang Ibu jelaskan tadi, kita harus mengetahui apa itu relasi dan fungsi. Materi relasi dan fungsi ini merupakan salah satu materi dasar yang kita pelajari untuk memasuki materi yang seperti limit fungsi, turunan, dan yang lainnya. Sehingga kita perlu mempelajari dengan baik ulasan yang akan nanti diberikan pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu relasi. Ada yang tahu itu apa pengertian dari relasi? Belum, Bu. Yang pertama yaitu relasi. Relasi ini yaitu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Nah, Ibu misalkan itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalnya perkumpulan anggota kelas ini sama anggota kelas sebelah itu tuh termasuk relasi. Nah, misalnya anak-anak yang suka bermain badminton dengan anak-anak yang suka bermain bola tenis itu termasuk sebuah relasi. Nah, sekarang siapa yang bisa dapat memberikan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari bentuk relasi itu kayak apa? Saya, Bu. Apa ini? Contohnya dari yang Ibu contohkan tadi, misalnya antara saya dengan Haikal. Antara saya dan Haikal itu merupakan relasi, Bu. Ya. Tuh, ada lagi yang lain? Tidak. Nah, tadi kan Pak Ananda sudah menyebutkan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya relasi itu dapat diselesaikan, misalnya ada suatu himpunan. Nah, relasi itu dapat diselesaikan dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, grafik fungsi, dan suatu himpunan pasangan berurutan. Nah, yang kedua yaitu fungsi. Ada yang tahu fungsi itu apa? Belum, Bu. Belum. Nah, fungsi itu ialah relasi tadi itu adalah suatu himpunan A dan himpunan B. Nah, kalau fungsi ini yaitu memasangkan himpunan A dan himpunan B tetap satu. Nah, dapat kita lihat contoh di sini.
papan refusi ini bisa dikatakan papan relasi fungsi. Nah, di sini terlihat ada dua himpunan, yaitu ada himpunan A dan himpunan B. Yang mana anggota himpunan A itu adalah A, B, C, D, dan anggota himpunan B itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini bisa disebut sebagai relasi karena aturan memasangkan anggota himpunan A dan himpunan B. Nah, ini yang mana dikatakan fungsi? Yang dikatakan fungsi yaitu memasangkan anggota himpunan A dan himpunan B tepat satu. Nah, pada himpunan A ini disebut domain. Domain itu ialah daerah asal. Dan yang himpunan B ini disebut kodomain. Kodomain ini daerah lawan. Nah, ada juga nih dapat kita selesaikan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, dari diagram panel ini terlihat bahwa misalnya himpunan A ini kita pasangkan kepada himpunan B, yaitu A ini ke 1. Maka kalau dalam diagram kartesius kita temukan antara garis A dan B, mana di garis A itu di titik A dan di garis B di titik 1, maka titik temunya di sini. Nah, berikutnya B kita pasangkan dengan 3. Nah, kita cari titik temu antara B dan 3, maka titik temunya di sini. Berikutnya yaitu C kita temukan dengan 4. Nah, maka titik temunya di sini. Kemudian yang D terakhir itu kita pasangkan dengan 2. Nah, maka titik temunya antara titik D dan titik 2, maka titik temunya di sini. Nah, relasi dan fungsi ini dapat juga kita selesaikan dengan metode grafik fungsi. Soal di sini ada suatu fungsi, misalnya f(x) sama dengan 2x ditambah 2. Nah, untuk menentukan titik di sumbu titik di sumbu x dan di sumbu y ini kita gunakan rumus ini. Yang pertama yaitu caranya. Pertama kita cari titik potong sumbu x. Nah, cara mencari titik potong sumbu x ini kita jadikan f(x)-nya sebagai 0. Kan tadi f(x) sama dengan 2x tambah 2. Nah, f(x) ini kita jadikan 0 sama dengan 2x tambah 2. Maka 2x sama dengan min 2, maka x-nya didapatkan dengan 1. Nah, maka titik potongnya yaitu min 1,0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong sumbu x, sumbu y. Caranya gimana? X-nya ini kita ubah menjadi 0. Maka f(x) sama dengan 2x tambah 2. X-nya ini kita ubah jadi 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 0, berarti sisanya 2. Jadi titik potongnya itu ialah 0,2. Berarti sudah kita dapat tuh titik sumbu x-nya di 1,0 dan sumbu y-nya 0,2. Nah, kita lihat di sini. Tadi titik potong sumbu x-nya itu di 1,0. Di 1,0 x-nya itu di 1, berarti di sini. Dan y-nya itu 0, berarti di sini. Nah, lalu titik sumbu y-nya itu x-nya itu 0, berarti di sini, dan y-nya itu 2, berarti di sini. Jadi kalau kita hubungkan nanti akan seperti ini. Nanti akan ada garis grafik fungsi seperti ini. Nah, yang berikutnya yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, dari contoh di atas pada diagram kartesius ini dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan.
dengan memasangkan secara berurutan anggota himpunan-himpunan, yaitu ada kan sudah jelas dari sini A itu kita pasangkan dengan 1, maka A,1. B nya kita pasangkan dengan 3, maka B,3. Di sini berikutnya C kita pasangkan dengan 4, maka C,4, dan yang terakhir D kita pasangkan dengan 2, makanya D,2. Nah, paham sampai sini? Nah, masuk ke submateri berikutnya, yaitu jenis-jenis fungsi. Di sini jenis-jenis fungsi ada beberapa jenis, ada 6, tapi yang akan Ibu jelaskan di sini hanya ada 4 karena kita mengingat waktu. Yang pertama itu fungsi linear, yang kedua itu fungsi konstan, yang ketiga itu fungsi identitas, dan yang keempat itu fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis fungsi, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi itu ada beberapa bagian, itu ada 3. Yang pertama itu fungsi injektif, yang kedua itu ada fungsi surjektif, atau disebut dengan fungsi onto atau fungsi pada. Yang ketiga itu ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini gabungan antara fungsi injektif dan surjektif. Nah, yang pertama yaitu fungsi injektif. Fungsi injektif ini ialah setiap anggota kodomain dipasangkan tepat satu dengan anggota domain. Misalnya nih, ini ada himpunan A dan himpunan B. Yang mana anggota himpunan A itu ada A, B, C, dan anggota himpunan B itu ada W, X, Y, dan Z. Nah, yang dikatakan injektif itu apabila semua anggota kodomain ini dipasangkan terhadap anggota domain. Nah, ini termasuk fungsi injektif. Yang kedua yaitu fungsi subjektif atau fungsi onto atau pada. Nah, fungsi subjektif ini ialah setiap anggota kodomain adalah pasangan anggota domain. Bedanya sama fungsi injektif tadi, misalnya di sini ada himpunan A dan B. Nah, tadi sesuai pengertiannya, setiap anggota kodomain adalah pasangan anggota domain. Jadi boleh saja seperti ini. Nah, ini merupakan satu fungsi subjektif. Nah, yang kedua yaitu yang terakhir yaitu fungsi bijektif. Kalau fungsi bijektif ini gabungan antara fungsi subjektif dan injektif. Nah, kalau fungsi bijektif ini kita harus memasangkan anggota-anggota himpunan A dan B itu tepat satu, tidak boleh bercabang seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kasih contoh. Misalnya A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Nah, berikut ini adalah bentuk suatu fungsi bijektif. Misalnya di sini
suatu himpunan A yang mana anggota itu A, B, C, D, dan ada himpunan B yang mana anggotanya itu adalah ada 1, 2, 3, 4. Nah, tunjukkan yang mana saja yang termasuk fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, soalnya itu yang pertama himpunan A1, B1, C2, D4. Yang kedua, misalnya R, himpunan R, misalnya A1, B2, C3, D4. Nah, dari kedua soal ini silakan kerjakan edukasi waktu 15 menit. Sudah selesai mengerjakan latihannya? Sudah, Bu. Ada yang tak paham dari soal yang diberikan? Paham, Bu. Kalau udah kita koreksi sama-sama ya. Oke, Bu. Nah, yang pertama yaitu yang bagian A. Nah, yang mana misalnya ada suatu himpunan ada A, B, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu A dan 1 kita pasangkan, yaitu B dan 1. Kemudian C dan 2, kemudian D dan 4. Nah, dari gambar ini sudah jelas ya, ini tidak memenuhi syarat dari fungsi injektif, surjektif maupun bijektif. Nah, dari gambar ini sudah jelas bahwa fungsi E ini bukan merupakan suatu fungsi. Nah, yang kedua yaitu yang bagian B, diketahui bahwa himpunan A, himpunan B itu yang mana anggota himpunan A ada A, B, C, D, dan anggota himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang soal kedua itu A itu kita pasangkan dengan 1, B itu dengan 2, C itu dengan 3, D itu dengan 4. Maka sudah terlihat jelas bahwa Fungsi, Bu. ini merupakan sebuah fungsi. Nah, karena waktu kita telah habis, Ibu akan kasih PR di buku pegangan halaman 15. Terus untuk tugas membaca minggu depan itu silakan Anda baca tentang jenis-jenis fungsi yang tadi Ibu bilang ada fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi konstan, dan fungsi identitas. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda semua mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Kita sudahi dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.